Bukan tanya keadaan kita baik atau tidak. Tanya itu babi kasih sudah makan sebelum. Yang tanya itu lebih penting itu babi daripada kita. Lalu dia mulai berkira, itu babi memang saya harus tanya. Kalau kamu lapar, kamu pasti pergi ambil sendiri. Kamu buka lemari, babi tidak tahu buka lemari. Dia pakai alasan begitu. Dia pakai alasan begitu. Lebih penting itu. Bapak Ibu, orang-orang sekarang, apalagi sekarang ini, kalau saya pergi di Mega, saya tanya di Mega, yang jual motor itu, agen-agen, motor itu laku. Kalau satu kontainer datang tuh belasan atau 20-an unit itu hitung minggu saja laku semua. Orang rawat sepeda motor, rawat bersih, waktunya lebih banyak habis. Suami rawat sepeda motor jauh lebih banyak waktu daripada rawat istri dan anak-anaknya. Ya. Tapi jangan bilang Pak Pendeta punya mobil bersih. Yang bilang Pak Pendeta punya mobil bersih berarti ibu tidak dirawat, tanya dia. Ya. Jadi Bapak Ibu, inti dari perumpamaan ini mengingatkan kita, apakah kita lebih memperhatikan hal-hal kemanusiaan? Apakah kita abaikan orang yang memang harus kita perhatikan? Apakah memang ada orang yang kita doakan dan kita harus mendoakan? Apakah ada memang hal-hal yang memang panggilan manusiawi kita abaikan lalu kita memperhatikan hal yang sebenarnya tidak penting, dan itu namanya kemunafikan. Itu yang Yesus marah. Itu yang Yesus tegur dengan kehidupan kita. Dan Yesus mengajak kita hari ini, kalau menguasai firman Tuhan, menguasai aturan, menguasai kehendaknya, tapi juga hidup, biarkan kehendak Allah itu menguasai hidup kita. Mari kita bangun kehidupan yang peduli terhadap kebutuhan orang lain. Jangan sibuk dengan urusan kita sendiri. Ya. Yesus menyambut orang itu yang lumpuh, yang sudah 18 tahun. Yesus menyambut dia dan memperhatikan dia. Dia tidak tunggu orang itu minta, tapi dia mengutamakan kebutuhan orang itu. Dia mengajak kita untuk memperhatikan kebutuhan orang lain dalam kehidupan kita. Kita lebih cenderung untuk memperhatikan kebutuhan kita sendiri dan tidak punya panggilan untuk memperhatikan kebutuhan orang lain. Tapi nas pemimpin kita tadi mengingatkan, jangan orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi hendaknya setiap orang memperhatikan kepentingan orang lain lebih utama daripada orang lain, daripada diri sendiri malah. Ya, nas pemimpin dari Filipi 2 tadi. Ya, saya mengajak kita untuk melihat Filipi 2. Ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Ayat 2 berkata tentang beberapa hal yang paling penting. Sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan.
Rasanya sulit ini. Orang yang begitu banyak pikirannya, beragam pikirannya, latar belakang budaya berbeda, kepentingan rumah tangga yang juga mendesak, kepentingan pribadi yang mendesak, yang beragam. Orang datang dari latar belakang keakuan masing-masing. Tapi kita berbicara, semua itu harus ditinggalkan dan masuk ke ranah yang satu, masuk ke cara berpikir ini, sehati sepikir. Satu kasih, satu jiwa. Maka ayat 3 mengatakan tidak mencari kepentingan diri sendiri, kepentingan orang lain. Jangan hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri, kepentingan orang lain juga diutamakan. Ya. Kita belajar dari ini. Kepala rumah ibadah harus belajar dari ini. Saudara dan saya belajar dari ini. Bagaimana memperhatikan kebutuhan orang lain, hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Terima kasih, Shalom untuk kita sekalian. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena kasih dan bimbingannya, sehingga kita pada siang hari ini kita berkumpul di gereja Kapunduk. Dalam rencana kita, komunitas ini yang hadir pada siang hari ini adalah komunitas bersatu hati melayani. Dengan dasarnya kita, komunitas ini Markus 2 ayat 1 sampai 12. Oleh sebab itulah komunitas ini bersatu hati melayani, hadir di tengah-tengah jemaat ini. Apa satu-satu baru muncul. Kalau dekat-dekat. Ini dulu paling rajin datang, tapi karena bisa jadi soleh betul-betul. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya kami panggil bapak-bapak yang menjadi promotor gerakan Allah di mana-mana nanti. Bukan hanya mimbar, tetapi mungkin pekabaran Injil kita ajak teman-teman lagi lebih banyak. Sudah tua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati bapak-bapak menjadi kapitanan Tuhan untuk semua pekerjaan Tuhan. Terima kasih, Nona. Itu sebenarnya itu otoban. Panas banget. Adi siapa? Om Adi. Punya kue. Enak kan? Maria Lomi. Woi, Mia. Kau punya jahat nih. Kita mabuk kita. Ya Allah, Om Adi. RW. Iya, Kanita. Tidak. Jadi ikut jadi. Berdagi.
Jalur-jalur tidak sabar orang. Jadi yang bujang biar kita yang orang 4.000. 4.000. Kapan nih kita ini? Kapan nih? Kapan? Tadi. Terus itu? 25.000. Makan saya 2 hari. Ini paling oke. Saya buatin karena Betul bel kelapa. Dia sudah kalau mau bel kelapa jangan sampai mau apa. kita pulang ke kan ini jagung bawa dia syuting sama dia. Jatuh makan tua nih. Dia kamera. Ngorek kelapa.